Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Aba Dahdah dan 600 pohon kurma. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aba Dahdah rela menukar kebun berisi 600 pohon kurma dengan sebatang pohon kurma. Namun kelak di surga, ia akan mendapatkan balasan berupa kebun kurma yang sangat luas. Dalam sebuah riwayat oleh Ahmad, dikisahkan bahwa Aba Dahdah bersedia menukar kebun kurma miliknya agar bisa membantu seorang pemuda yatim. Suatu ketika datang pemuda yatim ke majelis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Ia mengadukan perkaranya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yatim tersebut berkata, "Aku hendak mengadukan tetanggaku pada engkau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apa yang hendak engkau adukan?" "Aku hendak membuat pagar di sekeliling kebunku. Namun ada satu pohon kurma milik tetanggaku yang menghalangi. Sudah aku tawar untuk membelinya namun ia enggan menjualnya," jawab anak yatim itu. Pemuda yatim itu memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bersedia mendatangi tetangganya dan membujuknya untuk menjual pohon kurmanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghampiri tetangga tersebut dan memberitahukan duduk perkaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar ia berkenan memberikan pohon kurma tersebut atau rela menjualnya. Namun sang tetangga bersikukuh menolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, "Jualah pohon kurma itu demi pemuda yatim ini. Niscaya engkau di akhirat akan mendapatkan pohon kurma yang luasnya andai kata orang berjalan akan menempuh waktu yang panjang." Tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menggiurkan karena tidak ada yang sebanding antara sebuah pohon kurma di dunia dengan pohon kurma di akhirat. Namun sang tetangga tidak bergeming dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tetap enggan menjual pohon kurmanya. Para sahabat pun terheran-heran dengan hal tersebut. Salah seorang sahabat bernama Aba Dahdah kemudian bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila aku dapat membeli pohon kurma orang itu lalu aku berikan pada pemuda yatim, apakah surga yang engkau janjikan akan menjadi milikku?" Rasulullah menjawab, "Ya." Tanda bahwa beliau menyepakati apa yang ditanyakan Aba Dahdah. Mendengar hal tersebut, Aba Dahdah mendatangi tetangga anak yatim itu dan ia berkata, "Apakah engkau tahu bahwa kebun kurmaku memiliki 600 pohon kurma?" Tetangga itu berkata, "Siapa yang tidak tahu dengan kebunmu wahai Aba Dahdah?" Semua pedagang pun tahu. Dijawab lagi oleh Aba Dahdah, "Kalau begitu, kebun kurmaku termasuk pagar, sumur dan tempat singgahnya aku tukar dengan pohon kurmamu. Apakah engkau mau?" Tetangga itu pun menjawab, "Tentu aku mau." Setelah transaksi terjadi, Aba Dahdah memberikan pohon kurma itu kepada pemuda yatim agar ia dapat menyempurnakan membuat pagar kebunnya. Lalu ia menagih janji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kini aku telah mendapatkan pohon kurma di surga?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aba Dahdah merasa galau. Ia tidak percaya setelah pengorbanannya untuk mendapatkan pohon surga tidak membuahkan hasil. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya sangat terpukul. Kemudian Rasulullah melanjutkan ucapan, "Wahai Aba Dahdah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawar satu pohon kurma di dunia dengan pohon kurma miliknya di surga. Namun engkau justru menambahnya dengan kebunmu dan seisinya.
Kini bukan pohon kurma yang akan engkau dapatkan, namun kebun surga yang tidak akan mampu dijangkau luasnya. Alangkah luas kebun kurma milik Aba Dahdah di surga. Aba Dahdah sangat gembira. Ia begitu senang dengan kebun surga miliknya. Lah pulang dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada istrinya. Lah katakan bahwa kebunnya telah dijual, dibeli dengan kebun surga yang sangat luas hingga tidak akan mampu untuk diukur luasnya. Mendengar cerita Aba Dahdah, istrinya turut bahagia. Mereka amat begitu senang. Sang istri mengatakan, sungguh jual beli yang sangat menguntungkan. Aba Dahdah rela melepaskan kebun dengan 600 pohon kurma semata-mata agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 11, yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.